Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dengan NIM F1230115. Di sini saya akan menjelaskan terkait tantangan etika dan regulasi psikologi klinis dalam 5 tahun ke depan terkait perkembangan teknologi seiring berjalannya masa ke masa. Tantangan etika yang mungkin akan muncul dalam 5 tahun ke depan, yang pertama yaitu kecerdasan buatan AI dalam terapi. Penggunaan AI dalam terapi seperti chatbot atau virtual reality akan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab profesional, kualitas hubungan terapeutik, dan kemungkinan bias algoritma. Yang kedua yaitu privasi data klien di era digital. Seiring berjalannya masa, dari zaman ke zaman, dengan semakin banyaknya data klien yang tersimpan secara digital, risiko pelanggaran privasi akan semakin besar. Ini termasuk resiko hacking, penyalahgunaan data, dan tantangan dalam menjaga kerahasiaan di tengah perkembangan teknologi cloud computing. Dilihat dari banyaknya orang-orang yang mengalami penipuan dan segala macam. Yang ketiga yaitu etika dalam metaverse. Jika metaverse menjadi lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, psikolog akan dihadapkan pada tantangan baru dalam memberikan terapi di ruang virtual. Ini termasuk masalah seperti identifikasi diri, keamanan, potensi dampak negatif dari pengalaman virtual pada kesehatan mental. Yang ketiga yaitu genomik dan neuroimaging. Perkembangan dalam bidang genomik dan neuroimaging yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar biologis gangguan mental. Namun, ini juga akan menimbulkan pertanyaan tentang implikasi generik pada identifikasi diri, stigma, dan diskriminasi. Yang kelima yaitu culture cancel dan kesehatan mental. Fenomena cancel culture yang semakin marak dapat berdampak pada kesehatan mental individu dan komunitas. Psikolog akan dihadapkan pada tantangan dalam membantu klien yang menjadi sasaran cancel culture serta menjaga netralitas dalam isu-isu sosial yang sensitif. Selanjutnya yaitu tantangan regulasi yang mungkin muncul dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama yaitu regulasi penggunaan AI dalam praktik klinis. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam praktik klinis, termasuk standar kualitas, keamanan, dan tanggung jawab profesional. Yang kedua, yaitu perlindungan data pribadi. Regulasi perlindungan data pribadi akan semakin ketat, terutama terkait dengan data kesehatan mental. Psikolog perlu memastikan bahwa sistem penyimpanan data mereka memenuhi standar keamanan yang berlaku. Yang ketiga yaitu telepsikologi. Dengan semakin populernya telepsikologi, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik mengenai praktik telepsikologi, termasuk lisensi, standar layanan, dan penanganan darurat. Selanjutnya yaitu ada pengembangan profesi berbasis kompetensi. Mungkin akan ada pergeseran dari sistem lisensi berbasis jam studi ke sistem berbasis kompetensi, yang mengharuskan psikolog untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya yaitu etika dalam penelitian. Penelitian psikologi yang melibatkan teknologi baru akan membutuhkan pedoman etika yang lebih rinci, terutama terkait dengan penggunaan data besar, pengeditan genom, dan eksperimen pada manusia. Selanjutnya yaitu solusi atau upaya dalam menanggulangi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama yaitu pendidikan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, maka teknologi akan terus selalu berkembang pesat, sehingga psikolog perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi serta perubahan dalam landscape sosial, agar memudahkan para psikolog dalam menangani kesehatan mental yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya yaitu kolaborasi dengan ahli teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, kolaborasi dengan ahli teknologi dapat membantu psikologi dalam memahami dan memanfaatkan teknologi baru secara etis, sehingga para psikolog di masa depan tidak akan bingung dengan hal-hal ataupun teknologi yang akan terjadi, yang akan ada di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu advokasi kebijakan. Psikolog perlu berperan aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung praktik psikologi yang etis dan berkualitas. Juga psikolog perlu untuk bekerja sama dengan para advokat agar jika ada masalah yang berkaitan dengan advokasi atau masalah-masalah hukum, para advokat dapat membantu psikolog dalam menangani masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu etika diri. Psikolog harus terus mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri, serta memastikan bahwa tindakan mereka selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika. Our knowledge of the brain and how it works is at very early stages. It's like we are at the start line of a marathon. But the good news is that novel technologies like artificial intelligence or machine learning can be game changers.
They hold potential to unravel the complex nature of mental disorders, develop novel treatments, and ultimately save lives. Imagine a future in which we don't just trying to treat depression, but we actually understand it. We redefined it, and we view it not as a set of symptoms, but as a complex condition with identifiable causes. This is a future that machine learning and artificial intelligence offer us. In this future, we could use a broad range of biological data, such as MRI and PET scans, electroencephalography, electrocardiography, genetic and epigenetics markers, to gain better and comprehensive understanding of what's happening within a person's brain and body. The first step of this future is stratification. Artificial intelligence and machine learning can help us identify specific patterns linked to different depression types and treatment outcomes. This can allow us to group patients in distinct clusters or subtypes, each associated with different symptomatics, different biological markers, and predictable treatment responses. But we don't stop at the stratification. The next step is personalization. Once we identify the depression subtypes, we can move further and improve and tailor treatments according to unique biological profile of the patient. The advancements of technologies can help us understand the neurological and biological causes of depression and depressive symptoms. And this deeper understanding can lead to development of new therapeutics and early identification and even prevention of the mental health disorders. This is not a dream, but this is a reality that's gradually taking shape. Recent studies demonstrated that machine learning applied to large sets of the fMRI data or electroencephalography data can actually identify distinct subtypes of depression. Sehingga dari semua yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa masa depan psikologi klinis akan semakin kompleks dan menantang. Dengan antisipasi terhadap tantangan yang mungkin muncul, psikolog dapat lebih siap dalam memberikan layanan yang berkualitas dan etis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.